Pelajaran Tania ini yaitu sebutkan dan jelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan makna dan mengapa kata sarjana sebenarnya berarti orang pandai, tetapi sekarang hanya berarti lulusan perguruan tinggi. Coba Anda cari lagi kata-kata yang mengalami perubahan makna seperti ini. Baiklah, di sini akan dijawab pembekalan pertama yaitu Nabila, kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tania Cikini yang menanyakan sebutkan dan jelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan makna dan mengapa kata sarjana sebenarnya berarti orang pandai, tetapi sekarang hanya berarti lulusan perguruan tinggi. Coba Anda cari lagi kata-kata yang mengalami perubahan makna seperti kata sarjana itu. Sudah kami paparkan tadi bahwa sebab-sebab dari perubahan makna ada 9. Yang pertama itu dari perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, dari perkembangan ilmu dan teknologi ini menyebabkan terjadinya perubahan makna sebuah kata. Contohnya tadi sudah dijelaskan kata berlayar. Nah, berlayar itu pada awalnya itu perjalanan di laut atau di air, dengan menggunakan perahu. Nah, tetapi sekarang itu kata berlayar juga digunakan untuk berlayar menggunakan kapal-kapal besar. Yang kedua itu dari perkembangan sosial dan budaya, dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna juga. Misalnya contoh kata bapak. Dan ibu. Yang ketiga itu perbedaan bidang pemakaian. Dalam bidang pemakaian ini, misal dari kata membajak, menggarap. Nah, di situ kan di dalam bidang pertanian, tapi sekarang digunakan juga kata membajak atau menggarap itu digunakan bukan hanya di bidang pertanian saja. Misal contoh di dalam kalimat dia sedang menggarap skripsi. Nah, jadi dalam bidang pemakaian ini suatu kata yang bermakna sesuatu bisa juga dialihkan kepada sesuatu yang lain. Yang selanjutnya itu bidang asosiasi, yaitu yang berhubungan atau pertautan maknanya dengan makna yang digunakan pada bidang asalnya. Contohnya kata amplop. Kata amplop itu di sini kata amplop itu yang berarti di dalam bidang administrasi, yaitu berupa wadah atau berupa tempat untuk menyimpan surat menyurat, tapi di sini digunakan juga untuk menyimpan uang. Nah, jadi asosiasinya itu antara amplop dan uang. Yang selanjutnya itu pertukaran tanggapan indera, yaitu sekarang ini sudah banyak kata atau makna yang salah penempatan. Nah, contohnya suaranya sedap didengar. Seharusnya suara yang sedap itu dirasakan oleh panca indera lidah kan. Nah, tapi di dalam penggunaannya sekarang penggunaannya dialihkan di pendengaran. Jadi salah penempatan. Suaranya sedap didengar. Seharusnya kan makanan sedap dirasakan dengan lidah. Tapi pemakaiannya diubah. Nah, selanjutnya itu perbedaan tanggapan. Di dalam perbedaan tanggapan ini ada kata peyoratif dan kata amelioratif, yaitu antara makna yang maknanya rendah dan tinggi. Contohnya tadi kata bini dan istri. Nah, kata peyoratifnya atau kata rendahnya itu di bini, yaitu wanita dewasa. Nah, kalau amelioratifnya itu kata istri, yaitu yang bermakna perempuan yang sudah menikah. Selanjutnya yaitu adanya penyingkatan. Di
sini adanya penyingkatan ini adalah makna yang di sini mohon maaf kata yang dipendekkan, misal kata dokter dipendekkan menjadi dok. Nah, selanjutnya itu kata yaitu selanjutnya proses gramatikal. Selanjutnya itu perkembangan istilah. Nah, untuk kata yang saudara Tania tanyakan, selain kata sarjana ada juga kata ahli. Itu kata luasnya. Kalau kata menyempitnya yaitu ada ahli waris, ahli kubur. Kalau ahli kan kata makna luasnya itu orang yang ahli di dalam bidang, mohon maaf, kata ahli itu maknanya adalah orang yang ahli di dalam suatu bidang ilmu. Tetapi kalau disempitkan kembali seperti ahli waris, nah itu disempitkan lagi, berarti lebih disignifikan lagi, berarti ahli waris orang yang keluarga yang berhak di dalam, mohon maaf, orang yang mempunyai hubungan darah atau berhak yang menerima waris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Selanjutnya saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Tania Cik ini, yaitu kan menanyakan mengapa kata sarjana berarti orang pandai, tetapi sekarang hanya berarti lulusan perguruan tinggi. Nah, telah dijelaskan oleh pemakalah tadi bahwasanya itu termasuk contoh dari penyempitan. Nah, dulunya itu kan kata sarjana itu berarti luas, orang pandai, orang yang berwawasan, orang yang berilmu. Berarti orang yang dapat kita bisa memperoleh ilmu dari mereka. Nah, tetapi sekarang adanya penyempitan, yaitu hanya berarti lulusan perguruan tinggi atau lebih disempitkan lagi, misalnya sarjana pendidikan, sarjana hukum, sarjana ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Para audiens yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita kembalikan ke penanya. Apakah Tania sudah jelas? Terima kasih kepada moderator. Saya sudah cukup jelas atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ica Damayanti, yaitu perubahan apakah apabila di masa sekarang maknanya menjadi lebih baik dibandingkan dari makna terdahulu. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ica Damayanti, yaitu contohnya tadi kan sudah dijelaskan juga oleh pemakalah, misalnya ada contoh peyoratif dan amelioratif, misalnya kata bini dan kata laki. Nah, terdahulu bini itu kan terlalu kasar, nah, sehingga ada perubahan makna yaitu menjadi istri. Mungkin itu saja. Kembali kepada audiens yang ingin menambahkan. Kepada Windy Kridayanti, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan saudara Ica yang bertanya perubahan makna apakah yang lebih baik dari perubahan terdahulu. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu yang dimaksud dengan perubahan makna itu apa sih? Perubahan makna itu atau sering disebut dengan perluasan atau generasi merupakan gejala yang terjadi atau proses perubahan makna yang khusus ke umum. Misalnya ada contoh dulu kata perempuan itu kan bermakna berarti memiliki hati yang halus. Nah, atau wanita. Selanjutnya ada contoh lagi mengenai dulu ada kata canggih. Canggih itu awalnya bermakna suka mengganggu atau lembut atau bawel. Nah, sekarang itu lebih baik atau lebih tingginya itu diganti dengan kata canggih yang berarti makna rumit dan ruwet. Mungkin hanya itu saja. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Windy Kridayanti. Sekarang kita kembalikan kepada penanya, apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah berhenti. Baik, selanjutnya yaitu menutup. Baiklah, di sini sebelum menutup, kami di sini ingin menyimpulkan bahwasannya
Faktor-faktor penyebab perubahan makna antara lain yaitu adanya perkembangan dalam bidang teknologi dan juga sosial budaya, perbedaan bidang pemakaian, asosiasi, pertukaran, tanggapan indera, perbedaan tanggapan, adanya peningkatan dan pengembangan istilah, dan juga terjadinya jenis-jenis perubahan makna ialah perubahan meluas, perubahan menyempit, perubahan total, penghalusan dan pengasaran. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Kami kelompok 6 mohon maaf apabila ada kata yang salah pada Allah. Marilah kita bersama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.